Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua berada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Berikut saya akan berbicara mengenai tema yaitu manajemen. Manajemen dalam hal kepemimpinan di satu gereja lokal. Saya percaya hal ini menjadi sebuah bahan perenungan bagi saya yang masih muda. Dan saya mencoba untuk membaca dan merenungkan apa yang tertulis di dalam Alkitab yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada satu bagian ayat yang ternyata istilah manajemen ini sudah ada di dalam Alkitab, saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ketujuh dikatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalau saudara perhatikan di ayatnya yang kelima, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus, di mana pada saat itu terjadi sebuah kesalahpahaman. Artinya jemaat Korintus pada saat itu terjadi sebuah kubu, di mana yang satu lebih menonjolkan sisi daripada Apolos, yang lain lebih menonjolkan daripada sisi Paulus sebagai seorang rasul yang senior, boleh dikata yang mendahului di dalam menanamkan benih-benih kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu. Dan sangat menarik sekali saya melihat di sini perkataan daripada Paulus yang berkata, jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Kenapa seringkali di dalam gereja lokal terjadi satu gesekan, terjadi sebuah perbandingan antara pelayan Tuhan yang satu dengan yang lainnya. Dan di sini Paulus mencoba untuk meluruskan kembali bahwa sebagai kawan-kawan sekerja, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami yang memberitakan Injil, kami hanyalah pelayan, kami hanyalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Oleh karena itu, respon saudara dimanapun saudara digembalakan, jemaat Tuhan, dimanapun engkau bergereja, berjemaat, ingat satu hal bahwa pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan rohanimu agar supaya menjadi lebih baik, bertumbuh. Tetapi satu hal perlu kita catat, bahwa yang memberikan pertumbuhan itu bukanlah manusia, tetapi Tuhan. Tugas kita hanya melakukan bagian kita. Nah, di ayat ini dikatakan, ayat yang ketujuh dari 1 Korintus pasal yang ketiga katakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bukanlah yang menanam atau yang menyiram, yang terpenting adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah, persoalannya di hari-hari ini, sudahkah sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita bekerja dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing? Ternyata Alkitab telah mengajarkan apa itu manajemen, pemanfaatan orang untuk menempati posisi-posisi sesuai dengan
kemampuan yang dia miliki. Dan pembagian tugas itu sangat perlu. Bagi gereja lokal yang sedang mengalami satu pertumbuhan, sangat dibutuhkan adanya job description, artinya pembagian tugas, porsi. Kami pun sebagai hamba Tuhan yang masih muda, saya masih sedang dimentor juga oleh Ibu Gembala Senior. Tugas saya adalah mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Ada porsi-porsinya masing-masing, saudara. Soal hasil urusannya Tuhan. Oleh karena itu, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun engkau dipanggil, dipilih, dan ditetapkan, belajar untuk engkau mendelegasikan satu tanggung jawab kepada jemaatmu untuk mengerjakan bagian mereka. Karena bukan suatu kebetulan setiap jiwa yang Tuhan tempatkan dalam sebuah gereja lokal, Tuhan mau agar supaya jemaat Tuhan itu bertumbuh, berbuah, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memanfaatkan setiap potensi, memberdayakan setiap potensi yang ada di dalam jemaat gereja lokal. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan, setiap domba-domba yang Tuhan percayakan, mereka akan memberikan satu kontribusi yang sangat baik. Tidak usah kita membanding-bandingkan porsi, kapasitas atau pekerjaan kita, seolah-olah kita mungkin merasa saya yang bekerja paling banyak, jadi saya berhak untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Tidak ada, saudara. Upah semua dari Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam gereja lokal memiliki andil di dalam kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Cara menanam yang seperti apa yang kita kerjakan? Cara menyiram yang seperti apa yang kita kerjakan? Ingat, pelayan-pelayan Tuhan, engkau memiliki porsinya masing-masing. Dan ketika engkau tekun, setia, sesuai dengan porsi yang dipercayakan, maka saya yakin Tuhan yang akan memberikan upah. Ketika ada satu kerjasama tim yang baik dari setiap pelayan-pelayan Tuhan, tidak ada membeda-bedakan yang satu senior, yang satu junior, tetapi yang terpenting adalah sudahkah kita menanamkan sebuah nilai-nilai keteladanan yang baik? Sudahkah kita berfungsi sebagai penyiram-penyiram yang baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Saya percaya pekerjaan Tuhan di GPDI Ebenezer atau di gereja-gereja lokal manapun, cobalah untuk bekerja bersama. Jangan show off, jangan one man show, seolah-olah saya yang paling bisa, seolah-olah saya yang paling mampu mengerjakan semua. Belajar memberikan kepercayaan. Tetapi seringkali yang menjadi persoalan di gereja-gereja lokal adalah ketika diberikan tanggung jawab, tidak mengerjakannya seperti kepada Tuhan, melainkan seperti kepada manusia, mencari penghormatan manusia. Saya mau tekankan sekali lagi kepada jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, dan jemaat Tuhan yang lain di gereja lokal manapun di mana Tuhan telah menempatkanmu untuk menjadi anggota di situ, berkarya di situ. Sekalipun orang tidak ada yang melihat, sekalipun engkau tidak terlihat. Ada falsafat Jawa dikatakan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ingat, upah kita tidak akan pernah terlewatkan. Allah kita adalah Allah yang adil. Ketika kita mengerjakan segala sesuatunya seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, upah kita dari Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita pelayan-pelayan Tuhan mengerjakan tanggung jawabnya, potensi yang ada yang Tuhan percayakan dikembangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberikan pertumbuhan di gereja lokal tersebut. Saya ingin saudara agar supaya pelayan-pelayan Tuhan di GPDI Ebenezer dan pelayan-pelayan Tuhan di gereja-gereja lainnya
bekerjalah selama hari masih siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ebenezer.